saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker channel resmi Padepokan Nujat Jadi Sholawat Siri Aladuni dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas sing welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, subscriber Subbreaker channel resmi Padepokan Jadi Sholawat Siri Aladuni dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Malam ini insya Allah kita akan memakamkan Mbah Suro insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya semoga semuanya nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Kita makamkan nanti di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin insya Allah, mudah-mudahan saja ilmunya ini sudah luntur dan bisa kita makamkan. Mudah-mudahan ini sudah luntur ilmu-ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la saudara-saudaraku dimanapun berada, mohon doanya untuk beliau, semoga bisa diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun beliau juga saudara kita sesama manusia. Kita tidak benci kepada orangnya, tapi kita benci kepada perbuatan atau kelakuannya begitu. Sehingga ketika beliau sudah wafat, tentu kita harus tetap mendoakan beliau. Dan wafatnya beliau pun juga karena sudah menjadi takdir Allah lah, tentunya begitu. Bisa diambil hikmahnya atau iktibarnya bahwa
setiap kita mempunyai apapun itu, entah keilmuan atau kesaktian apapun, apabila digunakan untuk di jalan yang salah, pada akhirnya tetap akan kalah. Yang salah pada akhirnya akan salah, akan hancur. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu hal yang diberikan Allah, maka gunakanlah apa yang diberikan Allah kepada kita itu di jalan Allah. Jangan sampai kita gunakan untuk suatu hal yang dilarang oleh Allah. Sehebat apapun dan sebagus apapun yang diberikan Allah, jangan sampai kita gunakan untuk melanggar perintah-perintah Allah. Dan ini nanti kita makamkan dengan selayak-layaknya insyaallah. Semoga saja ilmunya yang beliau miliki itu sudah benar-benar luntur, karena sudah kita tempatkan di air terjun. Insyaallah semoga saja bisa luntur dan nanti bisa kita makamkan dan tidak penuh dengan kekuatan-kekuatan jin lagi, kekuatan-kekuatan syaitan lagi. Semoga saja nggih. Mungkin ada komentar-komentar dari saudaraku sebelum kita tempatkan nanti di Mori, lalu kita sholat dan kita kubur. Ada komentar Kang? Ada, kameramennya suruh deketin, katanya masih hidup atau kan, dipastikan dulu apa, nanti soalnya udah nyentuh tanah, takutnya jebakan aja apa. Iya, coba enggak apa-apa, deket aja enggak apa-apa, lebih dikit lagi enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Iya. Nggih. Mudah-mudahan nanti sudah benar-benar hilang ilmu hitamnya. Nanti kita makamkan, kita sholat lah nanti insyaallah. Untuk semua saudara-saudara dimanapun berada, ucapkan terima kasih karena berkat dari doa saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah sudah mengalahkan Mbah Suro ini, dan insyaallah sebentar lagi nanti kita kafani. Saya hanya ingin, sebelum saya benar-benar saya pendam apakah ini benar-benar sudah hilang secara jelas dan secara tuntas atau belum. Dan ternyata sudah tidak hidup lagi, nanti kita makamkan. Yang jelas untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet, teluh dan juga tenung. Takut hanya kepada Allah, karena jin itu adalah makhluk yang sangat lemah. Kita lah yang kuat gitu. Jadi kita tidak boleh takut dengan kekuatan sihir, tenung, teluh dan lain sebagainya, yang semuanya itu atas bantuan jin. Dan jin itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita asalkan di dalam diri kita itu tidak ada jalan-jalan masuknya jin. Jalan masuknya jin itu yang pertama adalah marah, yang kedua adalah sedih, yang ketiga adalah waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wal nas, yaitu was-was. Maka oleh sebab itu jangan sampai ada tiga hal ini, yaitu gampang marah, gampang sedih dan was-was. Insyaallah gangguan jin seperti apapun tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita, dan serangan sihir, tenung, teluh juga tidak akan mengenai diri kita. Yang penting tidak ada tiga hal yang tadi, marah, sedih dan juga was-was. Dan juga perlu untuk dipahami oleh saudara-saudaraku dimanapun berada bahwa gangguan penyakit itu berasal dari tiga hal. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Ain itu apa?
penyakit ain itu penyakit yang diakibatkan pujian yang tidak menyertakan asma Allah, itu karena ain. Dan yang kedua adalah ketempelan. Ketempelan itu apa? Ketempelan itu penyakit menempel karena kesalahan diri kita sendiri. Contoh, ketempelan karena tempat atau karena nasab maupun karena maksiat. Kalau dikarenakan nasab itu dari orang tua atau dari orang sebelum kita atau leluhur yang menempel pada diri kita. Contoh karena ilmu yang akhirnya menurun ke anak atau ke cucu, disebut penyakit itu adalah indigo. Itu sebuah penyakit. Dan yang kedua, penyakit yang seperti gila dan lain sebagainya, itu bisa menurun ke anak cucu, itu juga harus diputuskan. Dan yang ketiga, penyakit ini biasanya juga penyakit-penyakit seperti jantung atau gula darah dan lain sebagainya, itu pun juga bisa menurun ke anak cucu, itu karena nasab. Jadi ketempelan itu bisa karena nasab, tempat, dan maksiat. Kalau karena maksiat, ini biasanya kurangnya memahami tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum kebersihan begitu. Contoh ketika mungkin kurang begitu bersih ketika bertohar. Kok masih hidup? Berarti ilmunya belum luntur. Berarti ilmunya ini belum luntur. Aku ra iso mati. Kamu kan udah pucat kayak gitu loh ya. Allahu Akbar. Huha. Omongnya aku tuh mau ra iso mati. Citak banget. Ketawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kalau ngongas ngenges. Apa? Citak. Ketawa. Ternyata waktu saya taruh di sana ilmunya belum tuntas semuanya ini. Ini mungkin penyebabnya ya karena itu, Kang. Karena badannya yang di sana itu mungkin masih nempel di tanah. Yuk, nanti kita ambil lihat dulu ya. Kita ambil, nanti kita gantung dulu badannya ini yang di sana ini. Aku ra iso mati. Nggak ada makhluk yang nggak bisa mati itu. Dan baunya udah kayak bangkai loh. Saya kira ini lah sudah ya, Kang, demi Allah ya, bau ya. Bau mungkin karena nggak mandi nih. Bau karena nggak mandi nih. Coba toh, apa itu masih dikasih umur sama Allah, digunakan untuk bertobat. Umur kita lo ndak lama itu loh, sisa umur kita lo cuma berapa, dibuat tobat. Teman lo udah umur berapa ini, jadi tobat toh gitu loh, jangan malah urusanku buat maksiat aja. nggak kenal tobat aku. Astagfirullahaladzim. Ini nanti kalau pun mati biasanya jadi itu, jadi jenglot ini, tersiksa sampai nanti. Astagfirullahaladzim. Ini nanti badannya ngecil-ngecil jadi jenglot loh sampai nanti. Nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa ini. Orang punya ilmu kayak gini. Tapi nggak pengen tobat ah? Gak pengen aku. Astagfirullahaladzim. Kok ya tobat toh gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya pikir wis luntur ilmunya, Kang. Gak taunya masih ini hidup, Kang. Astagfirullahaladzim. Apa gunanya punya ilmu kalau buat nyakitin orang itu? Mbah. Urusanku. Mbah sama itu tobat gitu loh. Saya itu ngelakuin kayak gitu itu karena saya itu nggak mau sama itu nyelakain orang, sama itu sengsara dunia akhirat loh. Astagfirullahaladzim. Lebih baik ini kita bawa aja ke laut ini sampean. Kalau angal-angale kepalanya tak buang di laut sampean. Konen. Astagfirullah, bener-bener apa pengen tobat ah?
Cuman hidup cuma nyusahin orang loh sampean itu. Seneng aku. Astagfirullahaladzim. Sombong sampean itu, hatinya penuh sudah dikuasai oleh jin sampean itu, dikuasai oleh setan sampean itu. Subhanallah. Sampean cuma diperankan sama jin loh sampean itu. Astagfirullahaladzim. 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 Allah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Dengarkan ini sebelum sampean benar-benar tak buang di laut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah. Allah. Bawa aja deh. Laut ini. Astagfirullahaladzim. Ini karena mungkin salah satunya karena badannya yang di gua itu masih menempel di tanah dan masih diurus sama anak buah-buahnya itu mungkin. Jadi nanti ini kepalanya kita bawa ke laut, lalu kita buanglah di laut, dan badannya juga nanti kita ambil dan kita kuburkan nanti menyeberangi sungai, insyaallah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga saja nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak terus meneruslah melakukan kezaliman begitu. Yang jelas semoga saja saudara-saudaraku dimanapun berada bisa mengambil iktibarnya. Apa yang kita lihat ini bahwa ilmu setinggi apapun dan kita punya apapun, kalau digunakan untuk melanggar perintah Allah, pasti pada akhirnya akan mencelakakan diri kita sendiri dan tidak akan ada kejahatan itu yang abadi, pasti pada akhirnya akan binasa. Dan semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon bantuan doanya. Yang jelas untuk saudaraku dimanapun berada, ketika panjenengan punya hajat, punya keinginan, punya doa, jangan datang ke orang pintar atau ke dukun atau siapapun. Itu tidak penting. Yang paling penting ialah doa dari orang tua kita, sebab doa yang paling mustajab itu adalah doa dari orang tua kita, bukan dari dukun atau orang pintar. Kalau ingin hidupnya selamat, maka carilah ridho orang tua. Kalau ingin hidupnya itu bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Itulah yang paling utama ketika ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat. Yang terpenting selalu berpegang teguh kepada tadi Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.